Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran buah. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Amati teks percakapan berikut. Ibu guru berkata, "Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya?" Benny menjawab, "Kaligrafi dipajang saja, Bu." Kata ibu guru, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Jawab Benny, "Baiklah." Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Ibu guru berkata, "Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng." Edo menjawab, "Kami dapat menggunakan untuk kerja gotong royong." Tanya bu guru, "Siapa yang mau menggunakan alat ini?" "Saya, Bu," jawab anak-anak. Perhatikan percakapan di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang akan dilakukan Benny? Yang akan dilakukan Benny adalah membantu bu guru memajang kaligrafi di kelas. Yang kedua, siapa yang ingin menolong bu guru? Yang ingin menolong bu guru adalah Benny, Edo, Dayu, dan Siti. Yang ketiga, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Alat yang digunakan antara lain adalah sapu, ember, dan kemoceng. Yang keempat, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Ungkapan minta tolongnya yaitu, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Dan yang kelima, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Makna ungkapan minta tolong dari teks di atas yaitu, bu guru minta tolong untuk memajang kaligrafi di kelas. Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Pertanyaan, apa yang sedang dilakukan Benny? Jawabannya, Benny sedang memajang kaligrafi di kelas. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Benny berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut. Coba lakukan di halaman rumahmu atau halaman sekolahmu. Tuliskan cara melakukan gerakannya. Lakukan juga gerakan seperti berikut. Yang pertama, berjinjit dengan dua kaki, tangan ditekuk ke depan. Yang kedua, berjinjit dengan satu kaki, tangan ditekuk ke depan. Yang ketiga, berjinjit dengan dua kaki ditekuk, tangan direntangkan ke samping. Yang keempat, berjinjit dengan satu kaki, tangan direntangkan ke samping. Selanjutnya, ayo berlatih. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Gambar yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Hal ini sesuai dengan sila pertama. Jadi kita centang. Yang kedua, bekerja sama mengangkat meja. Sesuai dengan sila ketiga. Yang ini kita silang. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sholat. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ini kita centang.
Yang keempat, mendengarkan khotbah. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini kita centang ya adik-adik. Yang kelima, beribadah di pura. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini kita centang. Yang keenam, mengikuti lomba baca kitab suci. Hal ini juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini kita centang. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan teman, tidak sesuai dengan sila pertama. Jadi ini kita silang. Yang kedelapan, berpamitan dengan orang tua atau menghormati orang tua. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ini juga kita centang ya adik-adik. Ya, selanjutnya ayo bercerita. Kamu pasti pernah melakukan sikap yang baik, sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Nah, di sini kakak contohkan untuk membuat ceritanya ya adik-adik. Jadi adik-adik nanti bisa membuatnya sendiri di rumah. Contohnya, setiap hari sebelum makan, aku membaca doa sebelum makan. Aku makan sebelum merasa lapar dan menyudahinya sebelum kenyang. Setelah selesai makan, aku tidak lupa kembali berdoa setelah makan. Ya, selanjutnya pelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Jam istirahat telah usai. Beni menemui petugas sekolah. Beni meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Amatilah gambar berikut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Pertanyaan, mengapa Beni meminta tolong untuk membukakan pintu gudang? Jawaban, karena Beni ingin mengambil tanah liat. Beni meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana. Gunakan kata minta tolong. Gambar yang pertama, Pak, bisa tolong saya untuk membukakan pintu? Gambar yang kedua, Lani, tolong ambilkan tanah liat itu. Gambar yang ketiga, Beni, bisa tolong aku memindahkan meja ini? Gambar yang keempat, Bu, bolehkah Edo minta tolong untuk membuat surat? Gambar yang kelima, Nak, tolong bersihkan halaman ini ya. Gambar yang keenam, Beni, bisakah kamu membantuku mengangkat ember ini? Gambar yang ketujuh, Bu, tolong ajarkan saya cara menggunakan tanah liat ini ya. Gambar yang ke-8, Bu, bisa tolong saya ambilkan makanan itu? Ya, selanjutnya, praktikan ungkapan kata tolong yang kamu buat. Gunakan bahasa yang santun. Beni dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya akan belajar mengukur. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Gambar yang pertama, di sini ada gambar sapu. Di sini kakak contohkan ya adik-adik, misalnya gambar panjang sapu adalah 100 cm. Yang kedua, papan tulis, panjangnya 200 cm. Yang ketiga, pintu, panjangnya 250 cm. Yang keempat, jendela, panjangnya 125 cm. Yang kelima, meja, panjangnya 95 cm. Dan yang keenam, kemoceng, panjangnya 60 cm. Salin hasil di atas, ubahlah ke dalam satuan meter. Masih ingat ya adik-adik, 100 cm sama dengan 1 meter. Ya, gambar yang pertama, sapu lidi panjangnya 100 cm. 100 cm sama dengan titik-titik meter.
100 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Yang kedua, papan tulis panjangnya 200 cm. 200 cm sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Yang ketiga, pintu panjangnya 250 cm sama dengan 250 dibagi 100 sama dengan 2,50 meter. Yang keempat, jendela. Panjang jendela 125 cm sama dengan 125 dibagi 100 sama dengan 1,25 meter. Yang kelima, meja panjangnya 95 cm sama dengan 95 dibagi 100 sama dengan 0,95. Yang keenam, kemoceng panjangnya 60 cm sama dengan 60 dibagi 100 sama dengan 0,60 meter. Ya, selanjutnya Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air. Yang kedua, gunakan sarung tangan elastis. Yang ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. Yang keempat, ambil tanah liat secukupnya. Yang kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Yang keenam, tanah liat dibuat jangan encer. Perhatikan langkah-langkah tersebut, kemudian lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat vas bunga. Yang pertama, buat pilihan di atas meja. Yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan. Ya, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.